Tuhan melihat hati. Makanya sekali lagi saudara, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang berawal dari hati. Dan saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang ibadah kita berawal dari hati, yang dari hati pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, sungguh luar biasa Kau Allah kami. Kami doa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Ajar diri bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa, kami percaya kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, segala rancangan Tuhan pasti jadi bagian setiap kami. Dan kami juga doa bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu Bapa yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, kami doa urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakan hamba-Mu ini Bapa. Kami doa jika ada dosa Tuhan mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Tanggal tua senyuman awal bulan. Haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong besok gaji ya. Ya udah aminin aja dulu gitu. Komplain aja. Haleluya. Tapi sekali lagi saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita akan buka Alkitab kita saudara, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 akan jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk Roma 12 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Sebagai dan yang itu adalah ibadahmu yang, sekali lagi saudara 3, iya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
Kalimat terakhir dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Bilang kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Bilang sama yang ngomong, kamu udah baik belum sama Tuhan Yesus? Haleluya. Saya mau bilang saudara, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena sepanjang masa terbukti Tuhan Yesus baik. Dalam perjalanan kehidupan setiap kita, dalam setiap proses yang kita jalani, saya percaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan di sana. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, pertanyaannya apa yang akhirnya saudara menjadi respon kita? Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Firman Tuhan berkata, dengan apa akan ku balas kebaikanmu? Saya mau bilang saudara, selain dengan memuji, menyembah nama Tuhan, dengan ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Amin. Dan saya mencatat di sini saudara, di dalam ibadah ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, ibadah mengandung berkat. Sama-sama bilang sama saya, ibadah mengandung berkat. Amin. Tapi akhirnya mungkin saudara menatapsir dan berkata, Pak Pendeta, kalau ibadah itu mengandung berkat, kenapa saya kok sepertinya nggak diberkati? Kalau ibadah itu mengandung berkat, kenapa Pak Pendeta saya yang rajin ibadah, kok rasanya hampa Pak Pendeta? Kalau ibadah itu mengandung berkat, kenapa sepertinya saya nggak diberkati Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, karena ibadah yang mengandung berkat adalah ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Amin. Dan ada banyak orang Kristen nggak punya pemahaman akan hal ini saudara. Ketika di dalam ibadah, karena dia tidak punya pemahaman yang benar, maka sikap dia dalam beribadah sikap yang salah. Dan saya mau bilang saudara, rumusnya adalah apa? Pemahaman akan menentukan sikap, sikap akan menentukan yang namanya dampak. Sekali lagi saudara, rumusnya pemahaman, tim saya boleh bantu, akan menentukan yang namanya dampak. Dan saya mau bilang saudara, dampak akan menentukan, sekali lagi, pemahaman akan sangat menentukan sikap, sikap akan sangat menentukan yang namanya dampak. Jadi dalam ibadah setiap kita, kalau pemahaman tentang ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati itu saudara kita salah, maka akhirnya dalam beribadah sikap kita salah, dan akhirnya dampaknya juga akhirnya bisa tidak baik atau tidak benar. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang makna ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman tentang ibadah yang sejati. Sehingga ketika kita beribadah, ibadah kita adalah ibadah yang sejati yang mengandung berkat. Segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna ibadah yang sejati yang harus kita pahami dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, ibadah yang sejati adalah yang berasal dari hati yang mengasihi. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca saudara. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 19. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, kita karena Allah lebih dahulu. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa? Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, ya. Akan tetapi, oleh karena Kristus, ketika kita masih apa? Bagian awal dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada
Saya mencatat di sini saudara, ibadah yang sejati berasal dari ketulusan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara, ibadah yang sejati adalah yang berasal dari ketulusan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena bicara tentang ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bukan melihat apa yang kita pakai, Tuhan gak melihat pakaian kita, Tuhan nggak melihat model rambut kita. Tuhan nggak lihat, oh dia pakai model rambut ala saksang. Sasak bukan saksang. Maklum solapar, haleluya. Oh dia belah tengah udah kayak opa-opa Korea. No. Yang Tuhan lihat hati. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tapi sebelum ke sana saudara, sekalipun Tuhan tidak melihat hati, bukan berarti kita pakai baju seenaknya saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, saya pendeta anak muda, saya sangat suka dengan perkembangan anak muda. Tetapi kalau bicara tentang ke gereja, pesan saya tetaplah pakai yang sepantasnya. Amin. Shalom para wanita. Mau seperti apapun model zaman sekarang, please. Sekalipun Tuhan melihat hati, please. Yang di sampingmu gak lihat hati. Kadang-kadang ya Tuhan anak muda pakai baju udah kayak, mohon maaf ya, pakai rok terus segini. Haleluya. Atau dia pakai rok panjang, tapi belahannya seketek. Oh. Akhirnya setiap kali angin berhembus, yang di sampingnya meriang. Tapi balik lagi. Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati. Makanya sekali lagi saudara, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang berawal dari hati. Dan saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang ibadah kita berawal dari hati, yang dari hati pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ketika bicara tentang ibadah kita dari hati, sikapnya pasti berbeda dengan orang yang tidak dari hati. Contoh sederhana saudara, ketika seseorang itu dia bernyanyi, ketika itu dari hati saudara, waduh, ku berikan hati. Soalnya kalau lihat ada jemaat nyanyi gitu, itu dari hati saudara. Waduh, air matanya udah campur ingus. Dari hati nanti. Waduh. Tapi coba kalau nggak dari hati, nyanyinya aja. Ku berikan hati. Matanya kesana kemari. Sampai pengerja dari pojok, itu jomblo apa copet ya? Sampai akhirnya saudara, yang namanya pikirannya langsung kemana-mana. Akhirnya gitu, nyanyi sih nyanyi. Semuanya, ya ampun itu opung sana baju warna-warni udah kayak barongsai. Di dalam hidupku. Waduh, apalagi si abang sana kumisnya beda sebelah kira-kira. Waktu. Ini dari ketawanya banyak pelakunya di sini. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya dong. Orang kalau dari hati yang tulus buat Tuhan, pas pujian ku, asal kau akan berimannya. Itu. Yang mau bilang ngaji silakan,
Saya kasih contoh yang dari hati. Tapi kalau nggak sepenuh hati, ya. Segan. Yang ketawa bertobat, amin. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Iya kan? Iya kan? Saya mau bilang, saudara, kalau dari hati yang sungguh-sungguh, itu tindakannya, aplikasinya tuh pasti beda, saudara, betul ya? Suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri dari hati yang paling dalam, pasti memberi yang terbaik buat istrinya. Amin. Iya. Ini kayak berharap banget gitu, saudara. Padahal ini para jomblo begini, saudara, jomblo ini. Saya mau bilang iya dong, karena mengasihi kalau ya tentunya sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan, nggak memaksakan harus udah. Kata pendeta Marcel, kalau mengasihi harus memberi yang terbaik. Pokoknya besok pagi mama mau ada Alphard di rumah, saudara. Oh Tuhan Yesus. Padahal suaminya kemana-mana naik bajai. Berdosa. Enggak, bukan gitu, saudara. Sesuai kemampuan tentunya. Artinya begini, saudara. Ketika dia sungguh-sungguh mengasihi, kasih yang terbaik. Iya kan? Nah, ada banyak suami zaman sekarang bilang mengasihi istri, tapi pelit sama istri. Kalau buat hobi, royal. Bodoh kalau beli pelek motor, bodoh yang memang hitungnya per jari-jarinya, saudara. 2 juta per jari. Terus yang glowing in the dark, saudara. Dari jauh dia datang mau ke gereja, dari jauh pengerja udah bilang menyala pelekku. Bodoh. Kalau buat ini jam tangan, yang mahal, yang memang modelnya bukan Rolex lagi, di atasnya Risoles. Yang muternya kenceng gitu. Kalau beli alat pancing, memang yang ada radarnya yang nyari ikan mana. Oh, memang. Iya, udah. Tapi kalau buat istri daster aja dari bekas sarung bekas. Udah pakai aja, mama, papa nemu di depan tuh ada sarung bekas orang buang, pakai aja. Atau ini bekas pembungkus terigu nih, pakai. Akhirnya istrinya dasternya segitiga biru, tepung beras rosben. Halo ya. Tapi sama. Wanita juga sama. Banyak wanita-wanita bilang apa, Pak, saya mengasihi suami saya. Tapi apa? Pelit banget sama suaminya. Padahal suaminya yang kerja, suaminya yang lembur, suaminya yang banting tulang, jungkir balik. Uang masuk ke semua ke istri, gampangnya minta ampun keluarnya pakai tenaga dalam, saudara. Sampai suami kalau mau minta aja, sampai gitu, saudara. Pengalaman, jangan bawa rumah tangga saya. Banyak yang nonton. Jadi sekali lagi saya mau bilang, iya. Akhirnya suaminya ngomong, Papa, hemat. Biaya sekolah adik-adik mahal. Adik-adik semuanya sekolah di sekolah Kristen, harganya nggak Kristen, Papa. Nah ini nolong, pokoknya kita harus hemat, kencangkan ikat pinggang. Suaminya bilang, baiklah, kalau memang mama memang ternyata memikirkan keluarga, papa nggak apa-apa deh. Tiba-tiba paket, sopite ode. Saya mau bilang, saudara, Bu, jangan ketawa, bertobat.
Kalau sungguh-sungguh mengasihi istri, kalau sungguh-sungguh mengasihi suami, pasti kasih yang terbaik. Amin. Begitupun kita sama Tuhan, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati, maka dalam pujian, penyembahan, segala kehidupan yang kita persembahkan, ibadah kita adalah ibadah yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ibadah yang sejati adalah yang dari hati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka saya mau bilang saudara, karena Ibu Gembala sidang kita bersama dengan keluarga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makanya yang dikasih sama Tuhan yang terbaik. Amin. Nggak mau setengah-setengah, saudara. Seperti saya selalu bilang, ini AC ini saudara, ratusan PK ini saudara. Ini AC ini kalau pindahin ke rumah kita, betul. Jangankan ruangan, sikap suamimu juga dingin, Bu. Haleluya. Yuk, yang kedua, bilang sama kanan kirimu sekali lagi, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dari hati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa makna ibadah yang sejati? Adalah ibadah yang sejati bicara tentang penyerahan diri seutuhnya. Sama-sama bilang, sama saya penyerahan diri. Sama-sama bilang, sama saya yang seutuhnya. Amin. Ayat yang pertama dalam Roma 12 yang kita baca bagian awal tadi saudara. Yuk sama-sama Roma 12 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya, karena itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang, sekali lagi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang, itu adalah apa? Kata tubuh di sini saudara bahasa aslinya adalah soma. Ini bicara tentang tubuh badan kita saudara secara jasmani. Dan saya mau bilang saudara, tubuh ini sebagai ibadah yang sejati kita persembahkan sebagai persembahan yang terbaik. Saya mau bilang saudara, makanya penting untuk kita jaga tubuh ini, karena tubuh ini adalah persembahan buat Tuhan, adalah bait Allah, ibadah yang sejati. Kalau kita mau tarik ke belakang pada zaman perjanjian lama, yang namanya domba persembahan untuk Tuhan adalah domba yang terbaik. Tidak boleh ada cacat celah sedikit pun saudara. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita mau beribadah yang sejati sama Tuhan, mempersembahkan tubuh ini, pastikan kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya mempersembahkan yang terbaik. Makanya bicara tentang ibadah yang sejati, salah satu aplikasinya adalah kita menjaga bait Allah ini. Jangan sembarangan sama tubuh ini, karena tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Jangan kau bilang, oh ini adalah bait Allah, tapi Senin sampai Jumat sampai Sabtu kau Lapo is in the house yo. Tuak. Waduh. Haleluya. Ada banyak orang Kristen hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu dia halilintar saudara. Dia nggak jaga tubuhnya. Makanya sekali lagi ya, terserah saudara mau terima atau enggak. Dari tadi pagi muka-muka asbak enggak terima ini saudara. Kalau saudara bilang tubuhmu bait Allah, Stop ngebul. Ada banyak orang gitu, saya pernah doain orang, ada bapak-bapak. Pak tolong doakan saya. Iblis serang saya, paru-paru saya rusak. Pas dia maju, di Samsung filter di depan. Saya mau bilang, terlepas dari bicara tentang saudara mau argumen rokok enggak ada di Alkitab atau tidak, tapi yang pasti tubuh kita bait Allah. Amin. Saudara kalau yang mohon maaf ya, kau merusak tubuhmu yang bait Allah itu saudara. Apalagi yang di Nias sana, Nias malam sebentar saya mau ke sana nih. Bukan yang di sini, kalau sini saya belum pernah lihat.
Yang di Nias Malam sana saudara, oh darah Yesus saudara. Baru keluar dari gereja, baru keluar dari gedung gereja, belum halaman gereja. Baru keluar dia udah tarik. Jiwa sampai surga. Sampai di mobil saya bilang sama tim saya, senggol aja dikit nggak apa-apa, senggol aja dikit biar dia bertobat. Itu roti perjamuan masih di gigi dia udah. Padahal waktu dalam gereja, gunikan hatiku. Baru keluar. Malaikat yang tadi dalam gereja. Saya selalu bilang ya, terlepas dari saudara mau bilang Pak, emang ada dilarang di Alkitab nggak ada. Dan saya nggak bilang saudara yang ngerokok nggak akan masuk surga, karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi yang saya pastikan dan selalu saya bilang, perokok tidak akan pernah betah di sorga. Sekali lagi, perokok tidak akan pernah betah dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ketika kau masuk surga, surga! Om Petrus, izin keluar dulu. Kenapa? Asam. Mau sebat dulu. Ya udah di luar. Di dalam surga tidak boleh ada asap rokok, keluar. Dia keluar. Om Petrus, ada korek, ada api. Ada. Di mana? Neraka sana. Makanya saya selalu bilang ya Pak ya. Mungkin kau bilang Pak, tapi istri saya Pak dia, istri saya tuh Pak santai banget Pak. Istri saya tuh santai banget Pak. Dia kasih saya ngerokok Pak, boleh aja Pak. Dia suka beliin malah Pak, dia kasih sama kopi sama gorengan, pasangan yang pas Pak. Pas. Ya terlepas dari mungkin saya bilang Pak, tapi kan rokok itu ada manfaat buat tubuh. Ya ada. Secara kesehatan memang rokok sangat berdampak, terutama buat rambut. Dia bikin rambut tuh nggak gampang putih karena belum rambut putih udah dipanggil Tuhan duluan. Tapi maksudnya tolong security gereja jaga saya. Tapi saya mau bilang saudara ya, tapi kalau istri-istri yang biarkan suaminya merokok terus, itu istri-istri yang pengen suaminya cepat dipanggil Tuhan Pak. Betul. Saya pernah bilang 4 minggu lalu ya, jangan kau pikir oh istriku senang mendukung saya, dari belakang dia kau ketika lagi dari belakang dia bilang terus Pak, terus gas terus. Papa dipanggil Tuhan, mama ke Korea. Lee Min Ho, tunggu butet. Haleluya. Saya mau bilang saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kata tubuh, kata soma juga punya makna tentang kehidupan yang seutuhnya. Sama-sama bilang sama saya kehidupan yang seutuhnya. Sama-sama bilang sama saya kehidupan yang seutuhnya. Amin. Jadi ketika bicara tentang ibadah yang sejati,
Bukan hanya sampai apa yang kita lakukan di gereja 1-2 jam dalam 1 minggu. Saya mau bilang saudara, itu nggak cukup. Ya memang itu bagian dari ibadah. Tapi saya mau bilang saudara, ibadah yang sejati adalah keseluruhan hidup kita. Katakan amin. Makanya Rick Warren bilang begini saudara, bahwa penyembahan bukanlah hanya bagian dari hidup kita, tetapi penyembahan adalah keseluruhan hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya bagian. Sama-sama bilang sama saya, tetapi keseluruhan. Amin. John Calvin bilang begini saudara, ibadah yang sejati adalah ketaatan yang hidup, bukan hanya pemikiran atau ritual. Saudara boleh rajin gereja, saudara boleh rajin ibadah, tetapi saya mau bilang saudara, ibadah yang sejatimu bukan diukur ketika kau lagi di gereja saja, tapi bagaimana kehidupanmu di luar sana. Apakah ibadahmu atau kehidupanmu membawa kemuliaan buat Tuhan? Katakan amin. Karena sekali lagi saudara, ada banyak orang ketika di gereja, malaikat minder lihat dia nangis nyembah sama Tuhan. Tapi ketika dia di luar gereja, iblis yang minder lihat dia saudara. Sampai iblis di luar lihat dia, oh my God, respect abangku. Haleluya. Gembala sidang kita selalu bilang apa saudara? Ibadah yang sejati ketika kita jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan kita. Kehidupan kita seutuhnya, kekudusan kita seutuhnya. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ibadah yang sejati adalah penyerahan diri yang seutuhnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam muslim boleh siap-siap. Yang ketiga saudara, apa makna ibadah yang sejati yang harus kita pahami? Yang ketiga, ibadah yang sejati berpusat kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, berpusat. Sama-sama bilang sama saya, berfokus. Sama-sama bilang sama saya, pada Allah saja. Amin. Roma 11 ayat 36. Yuk sambil imam musik saya undang menuju depan. 3. Ya, sebab sampai sekali lagi 3. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Saya akan mulai poin yang terakhir dengan pertanyaan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengagungkan nama Tuhan, siapa yang paling diuntungkan? Kita atau Tuhan? Yang bilang kita boleh angkat tangan. Yang bilang Tuhan boleh angkat tangan. Once again, once more. Never mind no smoking. Yang bilang kita boleh angkat tangan. Yang bilang Tuhan yang diuntungkan boleh angkat tangan. Yang memang malas mikir boleh angkat tangan. Pak Pendeta Mars, this is the end of the month. Akhir bulan begini kami capek mikir. Lagi pusing. Lagi mau tutup buku di kantor. Target belum tercapai. Oh, so stressful. Terlalu. Kami kesini cuma mau ketawa-ketawa aja. Kalaupun ada yang kamu mau pikir, kami mau pikirkan, yaitu mau makan di mana habisin. Kalau saudara tanya saya, Pak, kalau menurut Pak Pendeta siapa yang diuntungkan? Kita atau Tuhan? Saya mau bilang saudara, yes, yang paling diuntungkan adalah kita. Karena saudara mau nyembah Tuhan atau tidak, Dia tetaplah Tuhan yang mulia. Saudara mau agungkan Tuhan atau tidak,
Dia tetap Tuhan yang agung. Makanya ini juga menjawab, kok orang Kristen Tuhannya dihina diam saja? Kok Tuhannya orang Kristen dihina, orang Kristen gak membalas? Kok orang Kristen Tuhannya dihina, dia tidak membela? Buat apa? Mau seperti apapun tindakan manusia, tidak sanggup mengganggu keeksistensian kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang terima dampak kita, bukan Tuhan. Ketika kita menyembah, maka akhirnya apa saudara? Hadirat Tuhan dicurahkan. Makanya pusat dari ibadah yang sejati bukan kita, tapi itu. Bob Kaufman bilang begini, ibadah yang alkitabiah adalah berpusat kepada Allah, berorientasi kepada Allah, dan memuliakan Allah. Jadi balik lagi, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya saudara, sepanjang minggu ini. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, fokusnya bukan Allah, tetapi diri sendiri. Fokusnya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi lebih kepada menyenangkan diri sendiri. Ke gereja, aku malas gereja di situ, aku nggak happy di situ. Aku mau gereja di situ, aku malas. AC-nya kurang dingin, LED-nya kurang gede. Aku nggak mau gereja di situ, WL-nya kurang ngangkat. Ngangkat apa dia? Iya kan? Mohon maaf ya. Ada banyak jemaatan ke gereja, dia puaskan dirinya loh, bukan Tuhan. Dia mau, Pak pendeta saya mau WL yang pokoknya yang mantap Pak, yang kalau nyanyi kok pikir Tompi meren? Yang harus dipuaskan Tuhan bukan kita. Yang harus disenangkan Tuhan bukan kita. Jangan penuhi kedaginganmu dalam ibadah. Karena Tuhan harus jadi yang utama dalam ibadah kita, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo. Kalau kita datang ke tempat ini ibadah sama Tuhan, jangan tanya, gua seneng atau enggak ya. Tapi tanya, Tuhan seneng enggak dengan pujianku? Tuhan seneng enggak dengan penyembahanku? Tuhan senang gak dengan ibadah yang aku laksanakan ini? Karena itu yang utama. Dan kabar baiknya, ketika Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, berkat pemulihan mujizat pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ibadah yang sejati berpusat kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, sampai selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita dengan apa kita membalas kasih kebaikan Tuhan, selain dengan puji, sembah, dan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu mari pahami, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibadah yang sejati adalah bicara tentang penyerdahan diri yang seutuhnya sama Tuhan. Dan ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpusat kepada Tuhan. Bukan kita yang harus disenangkan, tapi pastikan oleh apa yang kita kerjakan, hati Tuhan disenangkan. Karena ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada pemulihan, ada mujizat yang pasti Tuhan nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari terus doa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Mari berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.